Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 3 April berjudul Allah menjanjikan kepada kita hati yang baru. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Ayat intinya diambil dari Yehezkiel 36 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita dengarkan penjelasannya. Orang-orang muda khususnya tersandung atas frase ini, hati yang baru. Mereka tidak tahu apa artinya. Mereka mengharapkan suatu perubahan istimewa terjadi dalam perasaan mereka. Inilah yang mereka sebut pertobatan. Atas kesalahan ini, ribuan orang telah tersandung ke dalam kebinasaan karena tidak mengerti ucapan, "Kamu harus dilahirkan kembali." Ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, yang dimaksudkannya ialah pikiran, hidup, seluruh kehidupan. Untuk memperoleh perubahan hati berarti menarik segala kasih sayang dari dunia ini dan mengikatkannya atas Kristus. Memperoleh hati yang baru berarti memperoleh pikiran yang baru, maksud-maksud yang baru, segala pendorong hati yang baru. Apakah tandanya suatu hati yang baru? Suatu kehidupan yang berubah. Di sanalah kematian setiap hari dan setiap jam kepada egois dan kesombongan. Kemudian, suatu roh kemurahan hati akan dinyatakan bukan secara tidak beraturan, melainkan terus-menerus. Akan ada suatu perubahan sikap yang tegas dalam tingkah laku, dalam perkataan, dan perbuatan terhadap semua orang dengan siapa engkau berhubungan, bagaimanapun caranya. Engkau tidak akan membesar-besarkan kelemahan mereka itu. Engkau tidak akan membuat mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Engkau akan bekerja di jalan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, gantinya membukakan dan mengedarkan kesalahan-kesalahan seseorang kepada orang lain, engkau akan mengerahkan segala usaha yang paling sabar untuk menyembuhkan dan membebat. Seorang yang bersemangat kejam tidaklah berakhlak kasar. Ia tidak rohani. Ia tidak memiliki hati kemanusiaan, melainkan hati yang tidak bisa dikesankan seperti batu. Satu-satunya pertolongan baginya ialah jatuh di atas batu karang dan dihancurkan. Tuhan akan menaruh semua orang yang demikian dalam kuali peleburan, menguji mereka dalam api seperti emas diuji. Apabila ia dapat melihat petanya sendiri dipantulkan di dalam mereka, ia akan memisahkan mereka. Agama Kristus haruslah memiliki segenap kehidupan dan mengerahkan tenaga dan kuasa kepada segala daya kita, memperbarui, membersihkan, dan menghaluskan. Dinyatakannya dirinya tanpa suatu pertunjukan dan perkataan-perkataan yang tinggi-tinggi, melainkan ditunjukkan dalam kehidupan yang saleh dan tidak bersifat mementingkan diri. Kuasa Allah sajalah yang dapat mengubahkan hati batu kepada hati kemanusiaan. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari pengalaman bangsa Israel dalam hubungannya dengan Engkau sebagai Tuhan dan Halik mereka. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami dijanjikan hati yang baru
dengan pikiran-pikiran baru, maksud-maksud baru, dan segala pendorong hati yang baru. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat memahami akan firman yang sudah kami dengarkan, dan biarlah dengan hati yang baru yang Engkau berikan bagi kami boleh dapat hidup dan memantulkan Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.